Ya kemarin sore sewaktu pulang kerja itu ada demo. Suasana yang biasa Kediri adem ayem, kota tahu adem ayem, sekarang menjadi sore menjadi lautan api. Baik Tribuners, saat ini saya berada di depan gedung DPRD Kabupaten Kediri, di mana bisa dilihat di belakang saya ini adalah pasca kejadian aksi massa yang terjadi pada hari Sabtu 30 Agustus 2025 malam kemarin. Dan seperti dilihat di belakang saya ini, dari gedung DPRD Kabupaten Kediri juga beberapa bangunannya juga sudah habis karena dibakar oleh massa aksi. Dan sekarang dari pihak Damkar Kabupaten Kediri juga tengah melakukan pemadaman dari sisa-sisa api yang masih berkobar di beberapa titik di area DPRD Kabupaten Kediri. Dan di area sini juga terdapat beberapa gedung lainnya, karena satu kawasan dengan area gedung pemerintahan Kabupaten Kediri, di mana beberapa gedung juga menjadi aksi dari jarahan dan juga pembakaran dari massa kemarin malam. Dan bagaimana untuk situasi selengkapnya, mari kita akan lihat di saksi kata. Dari awal mula kemarin sebelum maghrib ya, itu ada massa dan tidak terduga ya, nggak sempat antisipasi ya. Jadi massa itu mengambil jam-jam orang yang nggak bekerja, nah, lengah, sebenarnya kan lengah. Apalagi pengamanan satpam, akhirnya apa? Seperti itulah kejadiannya. Nah, langsung menyerbu di kantor dewan. Jam berapa nih? Ya sekitar sebelum maghrib lah, antara jam 5 seperempatan kan. Soalnya maghrib itu kan setengah 6, setengah lebih 5 menit kan. Nah, terus penjaraan, begitu adzan maghrib berhenti dulu. Berhenti ya, berhenti dulu kan, ngobrol seperti itu kan. Ya mungkin menghormati lah. Terus begitu habis maghrib, yaitu bakar tuh yang untuk di tengah gedung dewan yang tengah ya, yang tengah dulu, yang tengah api wis nggak karuan lah, wis kayaknya merembet di jalan raya, pembakaran ya, khusus sembarang meja seperti untuk dewan tuh dibawa ke jalan raya, dibakar ke jalan raya. Terus pada itu di Semambir saya kira itu ada kecelakaan. Karena rame-rame. Nggak taunya massa meluapkan emosi ke pos polisi. Pos polisi itu wes nggak terkendali, massanya seperti itu. Tapi sebelum itu, alhamdulillah mobil patpal polisi itu sudah dipindahkan. Nah, akhirnya berlanjut dari situ, massa dibagi sampai ke lantas kota. Itu nggak sempat mau dibakar ya, nggak berhasil. Akhirnya sasarannya ke Polres kota. Itu juga dibagi, ada teman-teman masih nunggu di Pemkab Kabupaten. Iya, makanya itu tadi HP kan canggih, saset begitulah biasanya. Baru sasaran samsat.
kabupaten, ajur semuanya ya. Jadi nggak berani. Ya, itu dicari lengahnya orang-orang yang nggak bisa antisipasi. Ya. Terus merembet ke Pare. Ya, itu sampai ke Polres. Iya, sampai subuh sini sampai subuh juga. Tapi kalau sini ramenya sampai jam berapa, Pak? Ramenya sampai jam 2. Sampai dini hari. Jam 2 mau subuh sudah nggak ada masa lagi. Ambil barang-barang yang seperti masih berharga lah di sini. Tapi padamnya sekitar jam berapa, Pak? Padamnya itu kalau api ya kalau Dewan yang padamnya sekitar jam berapa ya? Jam 11-an lah, 11 setengah 12 ya. Tapi dilanjutkan yang di sisi selatan, yang di Komisi C. Oh, gedung Komisi C. Komisi C itu, nah, komisi itu kan ada mobil, terus ada minyak-minyak kayak bahan kimia segitu ya, akhirnya bakar. Mau merambat ke kantor KB. Nah, tapi pada itu teman saya yang di Damkar, alhamdulillah datang. Iya, 2 kali untuk memadamkan apinya seperti itu. Timbal berarti. Ambilnya. Terus lanjut sampai jam setengah 2, jam 1. Saya juga madamkan api sendiri. Di Dewan mereka ya? Di samping ini masjid ini, karena itu ada warung saya. Oh, yang dekat masjid ini. Oh, untuk antisipasi kalau kursi-kursi untuk pengajian kan terbakar. Nah, ini seksinya juga. Waktu ini Sampai waktu ini terbakar, takmir gimana, Pak? Kan dekat sekali ini yang sebelah. Iya. Nah, itu Loh, saya antisipasi sama ini. Teman-teman takmir sini. pokoknya yang sisi Nah, sampai subuh. makanya pemadam tarik sini. Gitu loh. Ya itu. Sampai sekarang. Tapi masjid aman ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kemarin sore waktu pulang kerja itu ada demo, suasana yang biasa Kediri adem ayem, kota tahu adem ayem, sekarang menjadi sore menjadi lautan api. Dari mulai Mapolres sampai DPRD sampai Pemkat dan Samsat, itu semua jadi lautan api, semua yang tenang menjadi lautan api. Semoga di depan tahun-tahun yang ke depan bisa lebih baik, bisa diperbaiki. Jangan terulang lagi tragedi 98 dan di 2025 ini. Kasihan rakyat menjerit dan butuh pengertian dari atasan. Penting, tapi dilakukan di mana saja bisa. Jadi mungkin dengan melalui Zoom itu juga bisa.
Tapi yang terpenting adalah harapan saya sebagai wakil masyarakat mengimbau kepada masyarakat juga di Kota Kediri ini, termasuk panjenengan sekalian, yuk kita jaga kota kita ini untuk menjadi aman, tentram, damai, dan kita sekarang mulai harus hidup kembali untuk kita menjaga kota kita ini. Saya kira demikian. Tidak mengganggu rapat-rapat komisi dan fraksi. Insya Allah kita buat tidak mengganggu, karena kerja-kerja kita ini adalah sebagai kontrol daripada eksekutif, maka itu tetap kita bisa menjalankannya. Apa demikian, ya. Apa artinya DPRD akan work from home gitu? Kalau untuk itu bisa iya bisa enggak, karena kerja kami ini selalu bisa mobilitas, bisa kita langsung datang ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi. Oke, saat ini aspirasi apa yang harus kita dengarkan, kemudian kita sampaikan kepada yang berwenang, mungkin daerah, mungkin juga ke pusat. Dan kalau untuk rapat-rapat dengan stakeholder yang terkait, kita bisa menempati tempat-tempat pemerintahan yang kita bisa memanfaatkannya. Suasana DPRD Kediri Kota terkini. Pertama-tama, saya Binanda Nantiswati, Wali Kota Kediri atas nama pemerintah daerah Kota Kediri. Tentunya kami merasa prihatin tentang situasi ini, dan kami ingin mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tetap waspada, dan juga untuk menjaga ketertiban serta tidak terprovokasi terhadap pihak-pihak yang ingin memecah belah kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan, karena perpecahan akan melemahkan kita. Dan saya berharap kepada masyarakat untuk bersatu padu, menjaga ketertiban, kedamaian, dan ketentraman di lingkungannya masing-masing. Dan di sini pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengawal situasi ini dengan profesional serta bertanggung jawab demi tercapainya ketentraman dan kenyamanan masyarakat kita. Dan kita tadi rapat tentunya membahas langkah-langkah upaya-upaya untuk memberikan solusi terhadap situasi ini agar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga nantinya bisa mengganggu aktivitas masyarakat atau mengganggu kenyamanan dari masyarakat. Antisipasi kejadian agar hal ini tidak terulang, Mbak Wali. Tentunya kami harus tetap solid, kompak, TNI, Polri, seluruh masyarakat, seluruh jajaran Forkopimda, dan kami sepakat sama-sama mengawal setiap lingkungan, setiap kondisi atau situasi di lingkungan kami masing-masing. Penanganan pasca kebakaran yang terjadi malam itu seperti apa, Mbak Wali, terkait layanan yang diberikan kepada masyarakat juga? Untuk layanan kepada seluruh masyarakat tetap berjalan, kita terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Kediri. Dan tentunya kami juga meningkatkan patroli. Jadi patroli mulai hari ini selesai. Jadi mulai sore hari ini kita akan laksanakan patroli skala besar gabungan, baik dari TNI, Polri, kita libatkan juga dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Patroli ini akan secara rutin kita laksanakan hingga malam hari. Kita akan datangi titik-titik kumpul keramaian atau titik kumpul masyarakat. Kita akan tanya kepentingannya. Kalau tidak ada kepentingan, kita himbau untuk keluar. Kalau memang masyarakat sedang makan atau menikmati kuliner Kota Kediri, silakan, tidak ada masalah. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya patroli skala besar ini.
harapan kami justru kami akan memberikan keamanan kepada masyarakat. Terus kemudian terkait dengan pelayanan Polres sendiri, kita tetap melaksanakan pelayanan, kita tetap melaksanakan perlindungan, tetap melaksanakan pengayoman kepada masyarakat. Masyarakat membutuhkan bantuan Polres sendiri, silakan hadir, silakan datang, silakan kontak Polres sendiri. Kita akan hadir untuk membantu masyarakat menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi. Selain patroli, karena biar tidak kucing-kucingan sama massa, apakah akan ada penjagaan di titik-titik tempat publik, misalnya mall dan lainnya? Ya, itu pasti kita akan siapkan penjagaan. Jadi kita akan melibatkan elemen masyarakat dan pamswa karsa setempat. Jadi masyarakat mengamankan lingkungannya sendiri. Ini harus kita gelorakan kepada seluruh masyarakat Kota Kediri, karena bagaimanapun juga Kota Kediri ini adalah kota tempat kita tinggal semuanya. Perekonomian harus berjalan, keamanan harus ada di Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Mbak Wabub, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan seluruh rekan-rekan media yang hadir pada sore hari ini di kantor Pemkab. Terima kasih kehadirannya teman-teman media. Kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian semalam. Jadi saya akan bacakan runutannya dan beberapa hal yang harus saya sampaikan. Kejadian tadi malam di lingkungan kantor Kabupaten Kediri mengakibatkan beberapa gedung, ya, beberapa gedung, aset, data arsip, termasuk mungkin di wilayahnya Pak Kapolres, beberapa polsek juga ada yang diserang. Kurang lebih ada 18 OPD yang terdampak atas kejadian tersebut. Sampai saat ini kami masih menginventarisir apa saja yang hilang atau terbakar atau rusak, dan seluruh pihak terkait termasuk OPD yang terdampak masih terus berupaya untuk menginventarisir dan menyelamatkan arsip, data, dan aset yang bisa diselamatkan. Yang berikutnya yang tidak kalah memprihatinkan adalah kondisi Museum Bagawanta Bari dalam kondisi kaca-kaca yang pecah, di mana salah satu benda peninggalan yang hilang adalah fragmen kepala Ganesha dan koleksi wastra kain batik. Dan kerusakan juga terjadi pada miniatur lumbung serta arca bodhisatwa. Ini yang saya harapkan kalau ada yang sadar gitu ya, karena ini peninggalan benda bersejarah, cagar budaya, mohon bagi oknum-oknum yang kemarin mungkin dirasa mengambil, silahkan dikembalikan, ditaruh di Pemkab, di mana kalau mungkin malu ngambil, kami berharap sekali untuk itu bisa kembali. Karena peninggalan ataupun cagar budaya memiliki nilai sejarah, jadi sangat tidak pantas untuk menjadi sasaran, dan saya juga tidak membenarkan apa yang terjadi semalam, karena
yang hancur, yang rusak, yang terbakar, itu tidak hanya gedung, tapi juga kami yang berkantor dan berumah tinggal di sini. Karena kantor kami adalah rumah kedua kami, di mana setiap kebijakan, setiap keputusan untuk kabupaten ini diambil dan diputuskan, hari ini mau tidak mau, saya harus katakan lumpuh. Maka tadi jam 2, kurang lebih jam 2, saya dan Mbak Wabub langsung menggelar rapat dengan seluruh OPD dan camat bahwa besok aktivitas kegiatan bekerja tetap berjalan. Memang ada keterbatasan dari segi tempat, dari segi sarana dan prasarana kami miliki di Pemkab habis, tidak bersisa. Baik itu PC, baik itu komputer, hardware, bahkan ruang bupati itu dijebol. Dan mohon maaf sekali, yang memprihatinkan adalah yang masuk itu anak-anak SMP dan perempuan. Ada yang ngambil wadah tisu, ada yang ngambil macam-macam. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa pelayanan besok tetap berjalan secara normal, terutama di bidang pelayanan publik, kesehatan, lalu kependudukan dan catatan sipil. Mungkin nanti kalau berkaitan dengan Samsat, itu ranahnya Pak Kapolres. Lalu kita juga memohon maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri. Jika mungkin ada khilafan, ada hal-hal yang kurang berkenan dan berakibat hari ini Pemkab hangus terbakar dan gedung Dewan juga hangus, lalu Samsat Katang juga hangus. Sederhananya adalah jangan self-serving bias gitu ya. Self-serving bias itu apa? Menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain itu seperti apa gitu. Kami paham, saya selaku pribadi dan mewakili jajaran pemerintah Kabupaten Kediri turut berduka atas meninggalnya saudara kita Afan, driver ojek online yang kemarin rame di media. Tidak lupa, korban demo ini bukan hanya Afan. Di Makassar memakan 3 korban kalau saya tidak salah. Dan mau sampai kapan ini terus berlangsung? Maka kita jaga kabupaten ini bersama dan kita terus berkomunikasi. Terus terang saya dengan Pak Dandim, dengan Pak Kapolres, dengan jajaran-jajaran di Pemkab tidak berhenti untuk berkomunikasi. Saya baru stop komunikasi dengan Pak Dandim itu sekitar jam berapa Pak Dandim ya? Jam 4 pagi baru stop komunikasi. Kenapa stop? Karena saya bergeser ke Pemkab. Saya stop komunikasi itu semalam dengan Pak Kapolres sekitar jam 2, jam 3 ya Pak Kapolres, karena beliau ada aksi yang terjadi di wilayah Pare dan menyasar ke wilayah markas kepolisian Pare. Untuk ruangan OPD yang terdampak, yang hancur, yang tidak bersisa adalah ruangan kantor bupati, ruangan kantor wakil bupati, museum, Kesbangpol, Inspektorat, BKPSDM atau BKD nomenklatur sebelumnya, BPKAD, Disnaker, Bapeda, Prokopim, Tata Pemerintahan, ruangan Sekda, bagian umum, Kesra, lalu RenQ atau rencana keuangan, bagian organisasi, bagian pembangunan, bagian hukum, bagian perekonomian,
dan gedung dewan. Kemungkinan data atau arsip yang hilang ini masih kita terus inventarisir. Data bantuan organisasi masyarakat dan tempat ibadah, pemetaan aset pemerintah kabupaten juga hangus terbakar, dan selebihnya masih kita inventarisir lagi. Rekan-rekan media dan seluruh warga kabupaten yang saya cintai, demokrasi adalah ruang tumbuhnya suara rakyat, bukan tempat runtuhnya harapan. Saat fasilitas umum terbakar dan kantor bersama dirusak, yang hancur bukan hanya sekedar bangunan, tapi juga hati kita semua. Api boleh padam, hari ini api sudah padam, rekan-rekan media bisa lihat. Namun luka sosial akan lama sembuh bila kita tidak belajar. Mari kita renungkan bersama, perbedaan pandangan adalah sebuah fitrah. Tapi persatuan dan kedewasaan dalam berdemokrasi adalah jalan menuju masa depan. Semoga bumi Panjalu segera pulih, karena yang kita jaga bukan sekedar kota atau Kabupaten Kediri, melainkan rumah besar untuk generasi bangsa yang akan datang. Kaitannya ini Pak G, pengerusakan ini seperti apa Pak? Dampaknya bagi benda-benda bersejarahnya Kabupaten Kediri seperti apa? Mungkin dampaknya ada yang salah satu koleksi mungkin ada yang belum ketemu. Itu entah itu hilang atau diambil orang kan belum tahu. Itu kayaknya buat lempar. Itu koleksi apa Pak? Koleksinya? Koleksi kepala Ganesha yang belum ketemu. Kepala Ganesha ukuran? Ukuran kecil. Sebola kasti? Agak sedikit besar. Itu berapa? Beratnya? Beratnya mungkin sekitar ada 1 kilo. Kalau perkiraan apa ya, ketika melihat itu benda bersejarah itu dari zaman berapa Pak? Dan ditemukan di mana? Jadi mungkin temuannya kayaknya di sekitar sini juga, mungkin lupa sudah lama soalnya. Pokoknya kalau nggak salah yang di situ Sumber Cangkring atau Mbak Badar kayaknya. Kalau selain itu Pak, ada yang rusak atau hilang tidak? Mungkin yang rusak salah satu koleksi yang apa, umpak ataupun untuk sofa penyangga rumah itu. Itu rusak, sudah belah, pecah. Pecah ya? Iya, nah satu memang satunya lagi mungkin fragmen-fragmen itu ada yang mungkin lecet lah semua. Apanya Pak? Fragmen. Yang saya Pak, kalau selain itu ada yang diselamatkan lagi nggak Pak saat malam itu? Yang diselamatkan lagi fragmen mantram yang dari bata, ada tulisannya mantram. Yang temuan dari situs Babatan itu bata-bata itu, sama salah satu koleksi wayang, terus cindramata, wayang kerucil,
diselamatkan salah satu emang pendemo juga, tapi dia ngeh dengan sejarah. Jadi yang diselamatkan yang sebisanya mungkin. Dia juga berusaha untuk melindunginya dengan menuangkan air banyu di sekitar sini. Kalau untuk buku-buku aman, Pak? Buku-buku kalau aman. Iya. Kayaknya emang bukan demo lagi kan kayak gini. Sampai merusak benda sejarahnya. Sejarah. Ada kepentingannya ya juga untuk kepentingan bersama, padahal benda cagar budaya ataupun objek juga cagar budaya itu kan milik kita semua. Warisan leluhur, untuk sarana pendidikan bisa. Jadi sangat disayangkan, Pak. Sore hari ini kita duduk di depan puing bangunan akibat tindakan anarki yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang mana tadi disampaikan oleh beliau, Mas Dito, dari sinilah roda pemerintahan itu harus berjalan. Dari sinilah seorang kepala daerah, dari sinilah seorang kepala dinas mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat luas. Kita duduk, ini tinggal menjadi puing seperti ini, tidak cukup waktu untuk membangun, bukan 1 hari, 2 hari untuk membangun bangunan tersebut. Yang mana pemerintahan juga harus tetap bekerja. Belajar dari pengalaman ini, saya selaku Dandim 0809, sesuai dengan tupoksi kami di bidang Kamtibmas, di bidang yang berkaitan dengan pemerintah daerah, yang ada kaitannya dengan Undang-Undang TNI, kami akan selalu siap mendukung pemerintah daerah supaya roda pemerintahan di wilayah Kabupaten Kediri ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian juga roda perekonomian tidak boleh terputus. Yang lalu biarlah berlalu, tapi kami pastikan dengan Bapak Kapolres, situasi Kamtibmas saat ini aman terkendali. Roda pemerintahan akan tetap berjalan dan roda perekonomian pun tetap berjalan, itu kami pastikan. Dan juga kami selaku TNI bukan hanya Kodim yang ada di wilayah Kabupaten Kediri, ada batalion, ada brigif, kami siap 100% untuk mendukung tugas perbantuan kepada pihak kepolisian dalam menjaga situasi Kamtibmas. Jadi itu tujuannya nopor loh. Dari sekira pukul 19.30 sampai dengan pukul sekira 03.00 hari Minggu 31 Agustus 2025 telah terjadi beberapa gangguan Kamtibmas dan tidak pidana berupa pengerusakan, pembakaran, dan penjarahan di wilayah hukum Polres Kediri. Salah satunya ada di tempat ini, yaitu di kantor pemerintahan Kabupaten Kediri, DPRD Kabupaten Kediri, Samsat Katang, dan beberapa objek kepolisian seperti beberapa polsek dan juga pos lalu lintas. Dan sejak pukul 23.00 sekira pukul 11 malam hari Sabtu 30 Agustus hingga sekira pukul 3 pagi hari Minggu 31 Agustus, atas kejadian tersebut dari Kepolisian Resor Kediri telah mengamankan sejumlah 123 orang di beberapa titik, baik dari Kecamatan Ngasem, Kecamatan Gurah, Kecamatan Pare, Kecamatan Pelemahan, dan Kecamatan Papar, yang telah melaksanakan aktivitas gangguan Kamtibmas, baik pembakaran, merusak fasilitas umum, penjarahan, yang nanti akan kita dalami, yang usianya bervariasi, baik anak di bawah 18 tahun, dan juga dewasa,
termasuk juga ada 1 wanita atau perempuan. Dan kita akan laksanakan pemeriksaan secara rally untuk memastikan peran masing-masing. Dalam hal ini perlu kami sampaikan juga atas banyaknya keterlibatan anak yang mengikuti kegiatan atau kegiatan-kegiatan merusak gangguan Kamtipmas dan juga hal-hal yang merugikan kepentingan umum, maka perlu kami ingatkan kepada para orang tua. Karena ini penting, dengan banyaknya anak yang tadi 123, ada siswa SMA, ada siswa pondok, ada siswa SMK, dan ada siswa SMP. Sehingga sekali lagi kami bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kediri dan Kodim 08 Zona Kediri menghimbau kepada orang tua tolong betul bisa menjaga putra-putri masing-masing. Karena hanya orang tua yang bisa mengontrol putra-putrinya. Dan nantinya juga apabila ada yang ditemukan dari 123 tadi, kita juga akan memanggil orang tuanya untuk memastikan dan juga akan kami beri catatan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya dengan pengurus dari sekolahnya. Ya, sehingga dari 123 ini tetap akan kami rekam sebagai catatan di catatan kepolisian. Ya, jadi ini akan berdampak sehingga tolong betul supaya di kemudian hari apabila anak-anak kita, generasi muda bangsa membutuhkan surat catatan kepolisian, itu jangan sampai ada catatan karena pernah melakukan upaya-upaya seperti yang telah terjadi tadi malam. Dan yang terakhir, kami atas nama kepolisian, khususnya Polres Kediri, sekali lagi bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kediri dan Kodim 0809 Kediri akan terus bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kediri, baik secara patroli bersama dan juga memberdayakan atau bekerja sama dengan seluruh stakeholder masyarakat yang ada di Kabupaten Kediri. Karena keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama, dan tadi malam pun sudah terlihat kebersamaan khususnya yang di tingkat kecamatan. Banyak dari Kapolsek kami yang bersama-sama dengan Danramil dan Camat termasuk aparat desa untuk bersama menjaga wilayahnya, kecamatannya, desanya masing-masing. Harapannya apa nih Pak? Harapan saya itu ya seperti semula, rakyat bisa menikmati makanan yang enak, tidur yang nyenyak, sama anak cucu. Harapan saya sama pemerintah supaya pemerintah merhatikan orang seperti saya ini. Ya baik Tribuners, atas kejadian kerusuhan di area kantor Pemkab Kediri pada 30 Agustus 2025 kemarin, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana menegaskan bahwasanya aksi ini tidak ditolerir dan nantinya akan langsung diurus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mas Dito menegaskan bahwasanya terkait dengan pelayanan publik itu akan langsung dilaksanakan dan tidak akan diliburkan. Jadi untuk pelayanan publik besok akan terus dilanjutkan oleh Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana.
Di sisi lain atas kerugian ini Mas Dito juga menegaskan bahwasanya masyarakat Kabupaten Kediri agar terus guyup rukun, tidak terprovokasi atas imbauan ataupun aduan-aduan di media sosial terkait dengan perpecahan, dan juga mengajak masyarakat Kabupaten Kediri untuk terus mempersatukan diri agar Kabupaten Kediri lebih damai dan sejahtera. Di sisi lain, Kapolres Kediri AKBP Bramastio Priaji menegaskan dari aksi kemarin pada Sabtu 30 Agustus 2025, pihaknya telah mengamankan setidaknya 123 dari para aksi yang diamankan di beberapa titik lokasi, terdiri dari anak usia SMP, SMA, hingga pelajar pondok pesantren. Dan AKBP Bramastio juga menegaskan nantinya sesuai dengan prosedur mereka akan diperiksa dan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sementara itu dari Dandim 0809 menegaskan bahwa pihaknya juga akan mendukung perdamaian di wilayah Kabupaten Kediri maupun Kota Kediri. Demikian yang bisa saya informasikan langsung dari Kabupaten Kediri.